Saya sampaikan sekarang satu prinsip penting dalam kekristenan sebelum saya menjelaskan ini. Kalau bahan saya tidak selesai hari ini, kan kita bisa sambung minggu depan. Ya. Mengapa autograf bisa hilang? Berarti di sini campur tangan manusia yang merusak firman Allah begitu besar. Sehingga firman Allah yang asli yang ditulis oleh para rasul dan para nabi bisa hilang. Kristen tidak pernah mempunyai pemahaman seperti itu. Allah selalu berdaulat, manusia selalu bisa salah. Tidak ada manusia sempurna. Ya, manusia bisa salah menghafal, betul ya? You hafal kitab suci sampai ngelontok sekalipun, tetap saja bisa salah. Hanya Allah yang tidak salah. Maka jangan mempunyai standar penilaian manusia. Kalau saudara dinilai manusia, lalu saudara jadikan itu standar, kacau sekali. Standar kita adalah Alkitab yang menilai kita, karena standar Alkitab adalah standarnya Tuhan. Maka Tuhan yang harus menilai kita. Ada pengalaman menarik kemarin ketika saya pulang dari pelayanan, ya, di satu tempat kecamatan namanya Tompaso Baru, ya, itu tempat campnya pemuda GMIM, ya, Gereja Masehi Injili Minahasa. Jadi kita berjalan pulang menuju ke Manado lewat satu kota kecamatan yang namanya Amurang. Ya, Amurang, ya. Sampai di situ saya sudah lapar, sekitar sudah hampir jam 8 saya lapar, ya. Karena siang hari saya hanya makan sedikit, ya. Sebelum khotbah saya hanya makan sedikit, lalu kemudian khotbah itu cukup lama, lalu sampai sore sudah agak gelap baru berangkat, ya. Kemudian mampirlah ke satu rumah makan Minahasa. Ya, makanan di sana itu macam-macam, ya, kaya sekali kulinernya. Dari yang biasa seperti ayam, babi, ikan, sampai yang ekstrim. Ada daging tikus, ya, ada kodok, ya macam-macam lah. Orang Minahasa bilang, kalau Adam dan Hawa dulu itu adalah orang Minahasa, ya, pada saat dicobai ular katanya tidak akan jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena tidak mungkin bicara sama ular, tidak, pasti ularnya ditangkap dan dimakan, sehingga tidak mungkin jatuh dalam dosa katanya. Jadi semua dimakan, saudara. Nah, kita mampir di rumah makan itu ada macam-macam. Ada sate babi yang katanya asli hanya dipanggang pakai bumbu apa begitu, ya, besar-besar, ya. Ada sayur-sayuran, ada ikan, macam-macam. Ya, sebelum ibu yang punya rumah makan itu menghidangkan, dia datang dekat saya. Dia lihat-lihat saya. Bapak Muslim ya? Dia, Bapak Muslim ya, katanya. Saya bilang, enggak Bu, saya bukan Muslim, saya pendeta Bu. Saya pendeta Bu. Bu, wajah saya kayak orang Islam ya? Iya, hidungnya mancung. Iya Bu, saya memang wajahnya kayak orang Arab, saya bilang. Ya, orang Arab pokoknya wajah ke-Islam-Islaman lah, begitu kan. Wajah Islami. Lalu saya bilang, Bu, Ibu tanya-tanya saya, memang di sini ada orang Islam yang makan di sini? Oh, enggak ada katanya. Karena memang jualannya babi macam-macam, ya. Enggak mungkin orang Islam makan. Tapi kalau mereka mampir minum es atau minuman apa, ya ada. Tapi kalau makan enggak, katanya. Nah, ini saya kasih ilustrasi ini membuktikan apa? Pandangan manusia itu bisa menipu. Ya, saya ini pendeta, asli pendeta. Tapi banyak orang mengira saya orang Islam. Pernah dulu waktu saya masih muda di Malang ini. Saya tahun berapa itu saya lupa. Saya pernah bekerja menjadi penjaga gereja Eleos di Malang ini. Bayangkan betapa susahnya hidup saya melayani Tuhan, ya. Jaga gereja Eleos di Malang ini, jaga malam. Lalu setiap bulan dikasih gaji. Ya. Saya jalan kaki untuk menghemat. Dari Bundul ke gereja Eleos di Jalan Tumapel itu. Itu tidak tahu berapa kilo itu. Tapi saya masih muda kan. Jalan kaki. Ya. Pas suatu sore saya lewat di satu tempat ketika saya jalan kaki menuju Eleos. Seorang bapak berteriak dari jauh. Hei, Assalamualaikum, katanya gitu. Dikira saya ini orang Islam mungkin karena lihat hidung saya mancung. Wajah saya kan seperti orang Arab. Assalamualaikum, katanya. Ya, saya balas, Waalaikumsalam, saya bilang gitu. Nah, saudara, orang bisa salah menilai. Orang bisa salah menilai. Kita bisa salah menilai. Yang tidak pernah salah menilai siapa? Hanya Tuhan.
Tuhan tak mungkin salah. Firman-Nya tak mungkin salah. Tak mungkin salah, saudara. Manusia bisa dan bukan hanya bisa, selalu bisa salah. Selalu bisa salah. Kalau Tuhan tak pernah bisa salah. Maka kalau Alkitab ini adalah firman Allah, keberadaan naskah asli Alkitab itu juga dalam kontrol Tuhan Allah. Dalam pemeliharaan Tuhan Allah. Kalau begitu, naskah asli kita boleh katakan berada dalam tangan Tuhan. Kalau begitu, kenapa bisa hilang kalau berada dalam tangan Tuhan? Memang Tuhan mau itu hilang.